Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10, kami akan mempresentasikan materi teori bilangan tentang kekongruenan pada bilangan bulat. Kelompok 10 terdiri dari saya sendiri, Widya Ayu Ratna Ningrum. Saya bertugas mengedit presentasi ini serta mengisi suara dari pembukaan sampai slide 4. Yang kedua ada Yuni Listiara Mawati yang akan mengisi suara di slide 5 sampai 8. Arina Sabila mengisi suara di slide 8 sampai 12. Dan yang terakhir ada Firda Kartikasari yang akan mengisi suara di slide 13 sampai 16 serta penutupan. Mind map. Yang pertama ada definisi kekongruenan. Yang kedua, kekongruenan bilangan bulat. Yang ketiga, aplikasi kekongruenan. Yang keempat, perkongruenan linear. Yang kelima, ciri bilangan habis dibagi. Yang keenam adalah penutup. Definisi kekongruenan. Misalnya 38 modulo 5 sama dengan 3 dan 13 modulo 5 sama dengan 3, maka kita katakan 38 ekuivalen 13 modulo 5. Bacanya 38 kongruen dengan 13 dalam modulo 5. Misalkan A dan B adalah bilangan bulat dan M adalah bilangan lebih dari 0, maka ekuivalen B modulo M jika M habis membagi A min B. Jika A tidak kongruen dengan B dalam modulus M, maka ditulis A tidak ekuivalen B modulo M. Kekongruenan A ekuivalen B modulo M dapat pula ditulis dalam hubungan A sama dengan B plus KM, yang dalam hal ini K adalah bilangan bulat. Berdasarkan definisi aritmatika modulo, kita dapat menuliskan A modulo M sama dengan R sebagai A ekuivalen R modulo M dengan 0 kurang dari sama dengan R kurang dari M, maka R disebut residu terkecil dari A modulo M. Kekonglusian modulo terkecil 0,1, dan seterusnya M-1 disebut himpunan residu terkecil modulo M. Kekongruenan bilangan bulat. Konsep kekongruenan adalah suatu cara untuk menelaah keterbagian dalam himpunan bilangan bulat. Contoh kekongruenan 25 sama dengan 1 modulo 4 sebab A min B terbagi oleh M. 25 min 1 sama dengan 24 terbagi oleh 4. A sama dengan B modulo M bila dan hanya bila ada bilangan bulat K sehingga A sama dengan MK plus B. Buktinya A sama dengan B modulo M. Akan ditunjukkan bahwa A sama dengan MK plus B. A sama dengan B modulo M bila dan hanya bila M A min B. Karena M A min B, maka M lebih dari 0. Karena M A min B, maka ada bilangan bulat K sehingga A min B sama dengan MK. Contoh beberapa hasil operasi dengan operasi modulo. 17 ekuivalen 2 modulo 3 dapat ditulis sebagai 17 sama dengan 2 plus 5 dikali 3. Min 7 ekuivalen 15 modulo 11 dapat ditulis sebagai min 7 sama dengan 15 plus min 2 kali 11. 23 modulo 5 sama dengan 3 dapat ditulis sebagai 23 ekuivalen 3 modulo 5. 27 modulo 3 sama dengan 0
dapat ditulis sebagai 27 ekuivalen 0 modulo 3. 6 modulo 8 sama dengan 6 dapat ditulis sebagai 6 ekuivalen modulo 8. Min 39 modulo 13 sama dengan 0 dapat ditulis sebagai min 39 ekuivalen 0 modulo 13. Teorema 1. Misalkan M adalah bilangan bulat positif. Pernyataan yang pertama, jika A kongruen dengan B, modulo M dan C adalah sembarang bilangan bulat, maka pernyataan yang pertama, A plus C kongruen dengan B plus C modulo M. Pernyataan kedua, A kali C akan kongruen dengan B kali C modulo M. Pernyataan ketiga, A pangkat P kongruen dengan B pangkat P modulo M untuk suatu bilangan bulat tak negatif P. Yang kedua, jika A kongruen B modulo M dan C kongruen D modulo M. Pernyataan yang pertama, A plus C kongruen B plus D modulo M. Pernyataan kedua, A kali C kongruen B kali D dalam modulo M. Bukti yang kedua, 1000 dikurangi 1 tentu Contoh, misalkan 17 kongruen 2 pada modulo 3 dan 10 kongruen 4 pada modulo 3, maka menurut teorema 17 ditambah 5 kongruen 2 ditambah 5 pada modulo 3, sehingga dapat ditulis 22 kongruen 7 pada modulo 3. Selanjutnya, 17 dikali 5 kongruen 5 dikali 2 modulo 3, sehingga dapat ditulis 85 kongruen 10 modulo 3. Selanjutnya, 17 ditambah 10 kongruen 2 ditambah 4 modulo 3, sehingga dapat ditulis 27 kongruen 6 modulo 3. Yang terakhir, 17 dikali 10 kongruen 2 dikali 4 modulo 3, sehingga dapat ditulis 170 kongruen 8 modulo 3. Catatan, teorema tidak memasukkan operasi pembagian pada aritmatika modulo, karena jika kedua ruas dibagi dengan bilangan bulat, maka kekongruenan tidak selalu dipenuhi. Misalnya, 10 kongruen 4 modulo 3 dapat dibagi dengan 2, karena 10 dibagi 2 sama dengan 5, dan 4 dikurangi 2 sama dengan 2, dan 5 kongruen 2 pada modulo 3. Selanjutnya, kita membahas mengenai aplikasi kekongruenan. Apa itu aplikasi kekongruenan? Aplikasi kekongruenan merupakan lanjutan dari pembahasan kekongruenan di atas. Dalam aplikasi kekongruenan ini perlu dipelajari penggunaan dan sifat-sifat kekongruenan. Pada definisi kekongruenan, bisa dikatakan A kongruen B pada modulo M itu jika M bisa membagi habis A dikurangi B, atau bisa dikatakan A kongruen B jika berlaku A sama dengan M dikali K ditambah B dengan K bilangan bulat. Kekongruenan modulo 9 dapat digunakan untuk memeriksa kebenaran perkalian dan penjumlahan bilangan-bilangan bulat. Berikut bukti-bukti mengenai aplikasi kekongruenan. Yang pertama, ada 10.000 dikurangi 1 tentu menghasilkan 9.999 sama dengan 9 dikali K1. 9.999 ini, atau bisa dikatakan 9 dikali K1, dapat ditulis dalam bentuk 10.000 kongruen 1 pada modulo 9. Bagaimana bisa? Kita dapat membuktikannya dengan definisi di atas, yaitu A sama dengan M dikali K ditambah B dengan A sama dengan 10.000 dan M
atau modulo sama dengan 9. Lalu ditulis 10.000 sama dengan 9. Lalu kalikan dengan bilangan yang menghasilkan 10.000 atau mendekati 10.000. Jadi dikalikan dengan 1111. Kemudian tambahkan dengan 1 untuk menghasilkan bulat 10.000. Jika sudah berbentuk seperti itu, kita bisa menulis bahwa 10.000 itu kongruen dengan 1 modulo 9. Bukti yang kedua, 1000 dikurangi 1 tentu menghasilkan 999 sama dengan 9 dikalikan 2. 999 atau bisa disebut 9K2 dapat ditulis dalam bentuk 1000 kongruen 1 pada modulo 9. Kok bisa? Kalian bisa membuktikannya lewat definisi seperti yang ada pada bukti pertama. Bukti yang ketiga, 100 dikurangi 1 tentu menghasilkan 99 sama dengan 9 dikalikan 3. 99 atau bisa dikatakan 9K3 ini dapat ditulis dalam bentuk 100 kongruen 1 pada modulo 9. Selanjutnya, bukti yang terakhir, 10 dikurangi 1 sama dengan 9 sama dengan 9 dikali K4. 9 atau 9 dikali K4 ini juga dapat ditulis dalam bentuk 10 kongruen 1 pada modulo 9. Perkongruenan linear. Perkongruenan linear adalah kalimat terbuka yang menggambarkan relasi kekongruenan disebut perkongruenan. Jika suatu perkongruenan, variabelnya berpangkat paling tinggi 1 disebut perkongruenan linear. Bentuk umum, A dikali X sama dengan B atau mod M, dengan A tidak sama dengan 0 atau mod M. Contoh, 3X ekuivalen 4 atau mod 5 merupakan perkongruenan linear. Jika X sama dengan 3, maka 3 kali 3 ekuivalen 4 atau mod 5 menjadi 9 ekuivalen 4 atau mod 5 merupakan kalimat perkongruenan linear yang benar. Note: jadi perkongruenan linear AX ekuivalen B atau mod M akan mempunyai solusi atau penyelesaian jika dan hanya jika ada X dan K anggota Z yang memenuhi persamaan AX min B sama dengan K. Ciri-ciri bilangan yang habis dibagi. Habis dibagi 2. Akhiran atau angka satuan merupakan bilangan genap. Habis dibagi 3. Jumlah dikit-dikitnya habis dibagi 3. Contoh, 213 menjadi 2 plus 1 plus 3 sama dengan 6, atau bisa dibagi 3 tanpa sisa. Habis dibagi 4. 2 digit terakhir habis dibagi 4. Contoh, 324 menjadi 24 habis dibagi 4. Habis dibagi 5. Bilangan yang memiliki angka satuan 0 atau 5. Habis dibagi 6. Bilangan genap yang jumlah dikit-dikitnya habis dibagi 3. Contoh, 234 menjadi 2 plus 3 plus 4 sama dengan 9 atau habis dibagi 3. Habis dibagi 7. Bila satuan dikalikan 2 dan menjadi pengurang yang tersisa. Jika hasilnya habis dibagi 7, maka bilangan itu habis dibagi 7. Dewe bocah. Habis dibagi 8. 3 digit terakhir habis dibagi 8. Habis dibagi 9. Jumlah dikit-dikitnya habis dibagi 9. Contoh, 819 sama dengan 8 plus 1 plus 9 sama dengan 18 atau habis dibagi 9. Habis dibagi 11. Jika jumlah dikitnya berganti tanda dari digit satuan hasilnya habis dibagi 11. Contoh,
803 menjadi 3 dikurangi 0 plus 8 sama dengan 11 atau habis dibagi 11. Habis dibagi 13. Pisahkan satuannya, kemudian kalikan 9. Contoh, 3419 menjadi 341 min 9 dikali 9 sama dengan 341 dikurangi 81 sama dengan 260. Habis dibagi 13. Habis dibagi 16. Jika dan hanya jika 4 digit terakhir dari bilangan tersebut habis dibagi 16. Math is like going to the gym for your brain. It sharpens your mind. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.